Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari motivasiislami.com. Podcast kali ini kita akan mengambil judul Jangan ngaku sudah berusaha maksimal sebelum baca ini. Pernahkah Anda mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mau apa lagi? Sekarang tinggal tawakal. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Sebenarnya kalimat-kalimat di atas tidak ada yang salah. Memang seharusnya kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah, karena Dialah penentu segalanya. Ini namanya tawakal. Selain berusaha semampu kita, juga wajib berdoa dan bertawakal. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berikhtiar maksimal? Atau hanya sangkaan saja? Apakah Anda sudah mengetahui bagaimana cara ikhtiar maksimal itu? Dan yang salah adalah saat kita menjadikan kalimat-kalimat di atas hanya untuk menutupi kemalasan atau ketidaktahuan kita. Mungkin ada yang mengaku sudah maksimal hanya sebagai alasan karena tidak mau berusaha lebih keras lagi. Mari kita periksa cerita yang mengubah pandangan tentang sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya membaca sebuah cerita yang sangat bagus. Bagaimana gambaran makna berusaha semaksimal kemampuan kita menurut kesanggupan kita. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkan serta taatlah. Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat 64 ayat 16. Ini cerita tentang Syekh Abdullah Al-Azam. Suatu ketika Syekh ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, apa yang dimaksud dengan mastata'tum, semampumu?" Syekh pun membawa muridnya ke lapangan dan meminta mereka untuk berlari mengelilingi lapangan semampu mereka. Startnya sama, tetapi finish dan jumlah putaran masing-masing berbeda. Ada yang 3 kali putaran sudah capek, ada yang lebih dari itu. Setelah muridnya menepi semua, Syekh itu pun berlari mengelilingi lapangan itu. Para murid pun kaget dan tidak tega melihat gurunya yang sudah tua berlari. Sang Syekh sudah terlihat pucat pasi dan lelah, tetapi tidak terlihat dari Syekh itu untuk tidak melanjutkan larinya sampai Syekh itu jatuh pingsan. Para muridnya pun berlari untuk membangunkannya. Saat Syekh itu siuman, beliau langsung mengatakan, "Inilah yang dinamakan semampu kita, mastata'tum. Kita berusaha semaksimal mungkin sampai Allah sendiri yang menghentikan perjuangan kita." Sudah Anda tangkap maksudnya? Orang pemalas dan gampang menyerah seringkali dengan cepat mengatakan sudah maksimal. Dia mengatakan sudah tidak bisa lagi, padahal sebenarnya sudah tidak mau lagi, malas atau capek. Saya kira sudah banyak sekali contoh. Begitu mudah kita mengatakan tidak sanggup atau tidak bisa. Kenyataannya kita masih bisa. Pertanyaan yang membedakannya adalah tidak bisa atau tidak mau. Mencari rezeki halal untuk menafkahi keluarga adalah bentuk ketakwaan. Takwa itu implementasinya adalah mengikuti perintah Allah. Salah satunya adalah mencari rezeki. Sudahkah kita mencari rezeki menurut kesanggupan kita? Mastata'tum, atau hanya sekedar semau kita? Tentu saja, makna mastata'tum harus diterapkan dalam ketakwaan secara menyeluruh dalam ibadah, dakwah, dan jihad. Namun, dalam pembahasan di sini, saya akan membahas untuk urusan mencari rezeki dan urusan meraih sukses dalam bisnis dan karir. Sudahkah kita menerapkan makna mastata'tum dalam bisnis atau karir kita, sehingga memberikan hasil yang maksimal, memberikan nafkah yang memadai, dan menjadikan keluarga kita kuat dalam bidang ekonomi untuk meraih masa depan yang lebih baik? Sebelum Anda menemukan artikel ini, sudahkah Anda mengenal konsep mastata'tum? Jika belum, sangat mungkin Anda masih belum berusaha semaksimal mungkin. Jika Anda mengatakan sudah berusaha maksimal, renungkan lagi mastata'tum dalam berdoa. Tentu saja, penerapan mastata'tum bukan hanya dalam ikhtiar saja, tapi juga dalam berdoa. Teringat kata Ustadz Beken, kalau mau rezekinya kenceng, usahanya harus kenceng, berdoanya juga harus kenceng, harus serius dong mintanya.
jangan asal. Anda berharap mendapatkan rezeki yang banyak, sementara doa setelah sholat hanya sekilas dan itu pun tidak mengerti artinya. Sholat duha jarang, apalagi tahajud. Aduh, tidak sesuai dong. Serius ingin banyak rezeki? Jika seorang hamba mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Jika ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya satu depa. Jika hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Allah akan merespon kita sesuai dengan keseriusan kita mendekat kepadanya. Tapi saya bingung mau apa lagi. Saya sudah kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi tetap saja hasilnya sedikit. Mau apa lagi? Tidak mengetahui mau apa lagi bukan berarti tidak ada cara lain lagi. Itu artinya kita belum mengetahuinya. Bisa jadi cara lain sudah ada, tapi Anda belum mengetahuinya. Kita bisa menerapkan prinsip optimalisasi, terobosan, dan daya ungkit. Ketiga prinsip ini akan membuka kepada cara-cara baru yang bisa meningkatkan bahkan mengubah hasil. Sudah kenal dengan tiga prinsip ini? Mari kita bahas satu persatu. Usaha maksimal yang sebenarnya optimalisasi. Usaha maksimal itu bukan berarti hanya kuantitas saja, tetapi juga kualitasnya. Anda bekerja siang malam, bisa jadi tidak akan memberikan hasil yang maksimal karena kualitasnya juga tidak maksimal. Ganti profesi? Ya, kenapa tidak? Itu salah satu opsi. Mengapa tidak mencari profesi atau pekerjaan lebih baik dengan hasil yang lebih baik? Jika Anda bisnis atau dagang, bisa ganti produk. Bisa juga dengan meningkatkan cara berjualannya, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ikhtiar kita? Kuncinya ada di ilmu dan keterampilan, skill Anda. Saya tidak bisa mengendarai sepeda motor MotoGP sampai kecepatan 300 km per jam. Mengapa? Saya belum punya skillnya, belum memiliki keterampilan sampai di sana. Motor boleh sama, tapi keterampilan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda. Kalau saya mencoba mengendarai MotoGP sampai 300 km per jam, mungkin akan terguling. Tapi saya terlalu sibuk untuk belajar dan berlatih lagi. Itu ibarat Anda bekerja keras menebang kayu dengan gergaji tumpul. Meskipun semakin keras Anda bekerja, tidak akan memberikan hasil yang lebih baik. Luangkan waktu sejenak, asah dulu gergaji, maka produktivitas Anda akan naik lagi. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Artinya, usaha maksimal yang sebenarnya bukan hanya kuantitas, bukan hanya lamanya kita bekerja, tetapi juga harus disertai dengan kualitas. Untuk mendapatkan kualitas, kita membutuhkan sistem yang baik, ilmu yang mumpuni, dan keterampilan yang memadai. Kemudian akan membutuhkan eksperimen untuk menemukan cara terbaik. Setelah itu, lakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan juga tidak hanya membutuhkan kerja keras, juga membutuhkan kerja cerdas. Bagaimana agar bisa kerja cerdas? Saya sudah membuat artikelnya di sini. Temukan ide-ide baru, terobosan. Langkah berikutnya, setelah Anda melakukan optimalisasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kerja cerdas, Anda bisa menggali ide-ide baru yang mungkin akan menghasilkan terobosan, yaitu hasil yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita cari dan temukan ide-ide lain, cara yang berbeda untuk melakukan apa yang biasa kita lakukan. Jika sudah berusaha tetapi hasilnya belum sesuai harapan, bisa dicoba cara yang baru. Anda tidak harus meninggalkan cara lama, tetapi bisa menguji atau bereksperimen cara baru dengan skala kecil dulu. Jika hasilnya cukup bagus dan lebih bagus, bisa ditingkatkan skalanya. Monitor terus apakah cara baru bisa kita terapkan. Bisa jadi cara baru tidak lebih baik. Maka tugas kita berpikir kreatif untuk mencari cara lain dan seterusnya sampai menemukan cara lain yang lebih baik. Artinya tidak ada yang namanya mentok atau jalan buntu.
Kita hanya belum menemukan jalan lain. Disinilah Anda membutuhkan ilmu dan keterampilan kreativitas. Anda bisa mempelajarinya di sini. Sudahkah Anda menggunakan prinsip daya ungkit? Prinsip daya ungkit adalah prinsip yang menjelaskan bagaimana cara agar kita bisa memperbesar hasil dengan usaha yang sama, atau hasil yang sama dengan usaha yang lebih sedikit. Jika Anda belum memahami prinsip ini, artinya sangat mungkin Anda belum berusaha secara maksimal. Apa itu daya ungkit dan bagaimana cara penerapannya? Silahkan bisa belajar di sini. Penutup, sudahkah kita berusaha maksimal? Bisa jadi Anda sudah berusaha, kemudian belum berhasil atau gagal, itu wajar. Tapi belum tentu Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan saya tidak tahu batas maksimal itu seperti apa. Jika kita mau berpikir lebih jauh, akan ada peluang-peluang untuk meningkatkan usaha kita. Jika masih bisa ditingkatkan, artinya belum maksimal. Saat berkata sudah berusaha maksimal, silahkan periksa tips-tips di atas. Masihkah ada yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ikhtiar? Banyak sekali kasus. Merasa sudah maksimal, ternyata hanya perasaan atau pikirannya saja. Bahkan yang lebih parah, hanya dalih bagi kemalasan kita. Oke, sampai di sini podcast motivasi Islami. Untuk versi tulisannya Anda bisa baca di link yang ada di deskripsi. Oke, sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.